Halo, ALJ Belajar kembali lagi bersama Gong Lili. Nah, kali ini atau di video ini saya akan membahas mengenai dimensi 3, khususnya jarak titik ke bidang. Nah, di video ini saya khususkan untuk membahas beberapa contoh soal, yaitu menghitung jarak titik ke bidang khususnya di kubus. Nah, jika kalian sudah belajar menghitung jarak titik ke bidang di sini, saya harapkan kalian bisa nanti menjelaskan jarak titik ke bidang pada bangun ruang dengan tepat dan menentukan berapa sih panjang jarak titik ke bidang tersebut. Nah, sama seperti kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang itu juga dua. Ada titik yang tepat berada di bidang, yang jelas nanti jaraknya 0 karena dia udah ada di sana. Dan yang kedua itu adalah jarak titik yang terletak di luar bidang. Jadi nanti yang kita bahas itu kebanyakan yang ini, jarak titik di luar bidang gitu. Nah, untuk ilustrasi di kehidupan sehari-hari itu ada seperti ini. Nah, ya kalau umpamanya ada yang atlet memanah pasti tahu, atau kalian pasti pernah melihat orang memanah itu televisi. Nah, kita anggap busur panahnya ini, ujung busur panah itu titik, kemudian bidang sasarannya ini adalah bidang. Jadi, yang dikatakan dengan jarak itu adalah lintasan terpendek. Jadi jarak itu adalah, kalian harus ingat lintasan terpendek. Jarak lintasan terpendek dia. Kapan dia akan bisa terpendek? Nah, dia akan terpendek jika dia tegak lurus. Nah, atau lurus dia, berarti kalau ini panahnya kan langsung aja dia lurus gitu. Nah, yang kedua itu nih, di pokoknya di kamar kalian. Kamar kalian pasti bentuknya kalau nggak kubus itu balok gitu kan. Nah, itu pasti ada lampu gitu. Nah, lampu itu anggap titik. Nah, ini di sini T dia. Berapa sih jarak lampu ke lantai gitu. Nah, jadi untuk tahu jaraknya, nggak mungkin kan kalian ngitungnya itu ke sini gitu. Nah, nggak mungkin kalian buatnya itu ke sini. Ini jarak gitu. Ya jelas enggak kan? Apakah ke sini? Enggak juga. Jadi yang mana? Jadi jarak itu pasti kalian akan membuat yang terpendek mungkin dan tegak lurus. Nah, ini. Dia akan tegak lurus dengan lantai. Nah, untuk materi penunjang ya, jadi untuk dimensi 3 ini ya kunci utama ya harus Pitagoras. Jadi kalian harus bisa membayangkan ketemu suatu segitiga siku-siku. Ya kalau nggak ketemu segitiga yang siku-siku ya carilah segitiga yang pembantu yang menyerupai sama kaki. Kalau sama kaki seperti di video sebelumnya, dia akan membagi 2 sama panjang jika dia emang tepat jarak misalnya P ke QR. Nah, melalui kaki-kakinya ini dia tegak lurus, pasti dia membagi 2 sama panjang di sini. Ini dia sama. Tapi kalau umpamanya dari Q itu, kalau dari Q ke sini, nah misalnya ini jarak yang diminta, jarak itu harus ingat tegak lurus. Apakah bagi 2 sama panjang? Pokoknya ini saya bilang O. Apakah PO sama dengan OR? Apakah PO sama dengan OR? Ya jelas tidak. Ini tidak sama. Lalu yang sama itu, nah misalnya ini S, yang sama itu adalah QS sama dengan SR. Gitu. Kalau tepat dia melalui puncak dari sisi dari segitiga sama kaki yang sama. Itu baru dia membagi 2 sama panjang. Kalau enggak, itu enggak. Nanti ada teori lain. Nah, kemudian gimana kalau dia segitiganya sama sisi? Nah, kalau sama sisi bagus lah. Misalnya ingin nyari jarak A ke BC gitu kan. A BC ya udah tinggal tarik garis ke sini. Kalau dia tegak lurus pasti dia membagi 2 sama panjang. Udah pasti. Ya. Ini ke sini juga. Kalau ini dia tegak lurus pasti sama panjang ini dengan ini. Baik ini juga tegak lurus.
pasti dia sama panjang. Itu bagusnya kalau dia sama sisi. Ya, kalau sama kaki dia harus hanya sama pembagiannya jika ini dia melalui puncak dari sisi-sisi yang sama. Kemudian, nah ini yang tadi nih kasusnya. Gimana kalau jarak yang diminta itu dari Q ke PR? Kan dia nggak membagi 2 sama panjang. Nah, itu ada nanti ini. Ada segitiga sebarang, tetapi sebarang ini istimewa, di mana ada 2 pasang sisi yang siku-siku atau tegak lurus. Pasangan sisi yang tegak lurus itu siapa? Si CA dengan AB. Dia kan pasangan tegak lurus kan? Berarti kalau CA kali AB, dia harusnya sama dengan yang mana? Pasangan tegak lurus lagi. Si CB, tegak lurus dengan DA. Jadi, CB kali AD atau DA. Nah, ini dia. Nah, di video sebelumnya kan udah juga nih kan. Ini yang sering digunakan untuk yang ini. Kan ada 2 yang tegak lurus. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Jadi, untuk menentukan jarak suatu titik ke bidang, nah, kuncinya kalian harus bisa menentukan jarak dari titik ke garis. Karena nanti untuk menghitung jarak titik ke bidang, bidangnya ini kalian harus wakili oleh suatu garis. Nanti garis itu kalian wakili dengan suatu titik. Nah, itu alurnya. Makanya kalian di awal tuh sudah belajar bagaimana menentukan jarak titik ke titik. Kemudian sudah juga belajar tentang jarak titik ke garis. Nah, sekarang jarak titik ke bidang. Jadi nanti kita akan mencari bidang suatu garis proyeksi hasil dari ini A. Contohnya langsung aja ya. Nah, tunjukkan ruas garis yang menunjukkan jarak titik A ke BD HF. BD HF yang mana dia? Nah, kita hubung-hubungkan aja nih B, D, H, F. Nah, ini bidangnya. Dia mereng nih. Bisa melihat ya bidangnya ini. Nah, bidangnya ini, nah kita ingin tahu jaraknya dari A. Nah, jika A-nya di sini, bidangnya di sini, kira-kira di mana kitanya buat suatu lintasan atau ruas garis agar dari A ke bidang itu tegak lurus. Kalau umpamanya kalian buat ke sini ke atas, kan enggak kan? Karena dia tidak membentuk siku-siku. Jauh banget jaraknya. Ke tengah-tengah? Bukan juga. Jadi yang tepat itu adalah A langsung bawa ke sini di bawah. Karena langsung di sini dia akan tegak lurus. Nah, jadi kalau kalian bingung, itu bisa kalian buat dengan menggunakan pipet atau sedotan, yaitu suatu kubus. Itu akan lebih jelas. Ya, itu di sini dia tegak lurusnya. Nah, jadi kalian pertama bisa nih menentukan bahwa oh inilah namanya jarak. Nah, ini misalkan dengan U. Nah, setelah kalian bisa menentukan yang mana jaraknya, ruas garis yang termasuk jarak itu, baru sekarang berpikir gimana caranya ngitung. Hitunglah jarak A ke bidang BDHF. Nah, ilustrasinya kayaknya, nah nih, saya udah buat kan. Nah, ini dia. Nah, kalau kalian jeli, nah, ini kan dia ke AO gitu ya. Gitu. Nah, bisa nggak kalian lihat bahwa AO itu adalah setengah dari AC? Atau setengah dari diagonal sisi. Atau umpamanya kalau ini bingung, itu boleh aja kalian hitung dengan Pitagoras, itu silahkan. Ya. Tapi kalau kalian cepat, itu adalah setengah dari diagonal sisi. Setengah kali diagonal sisinya, rumusnya apa diagonal sisi? Diagonal sisi itu adalah rusuk akar
2. Cara nyarinya kan sudah ada waktu belajar jarak titik ke titik. Rusuknya panjangnya 6, berarti 6 akar 2. Ya udah tinggal bagi aja jadi 3 akar 2 jaraknya. Oke. Bisa dipahami? Semoga saja bisa. Oke, selanjutnya. Nah, soal nomor 2. Diketahui kubus ABCD panjang rusuknya 6. Nah, menentukan jarak titik A ke BED. Ini kubusnya. Jarak dari A ke BED. Nah, kita tandai dulu A, titik yang ingin cari. Kalian bisa gunakan pulpen berwarna atau kalau dia pulpen hitam semua, tebelin aja. Jadi kalian harus ingat gitu, titik yang akan kita cari jaraknya ke bidang. BED, berarti kita hubungkan BED. B-nya kita hubungkan ke E, E-nya ke D. Nah, bisa kalian melihat nih, ada suatu bidang yang miring gitu dia. Merahnya itu ke sini, ke A. Nah, gimana caranya nyari? Nah, pertama kalian harus bisa menentukan yang mana sih yang termasuk ruas garis jarak dari titik ke bidang ini. Jarak ke bidang ini itu kalian bisa tentukan dengan membuat suatu ruas garis ya. Dari A ke sini tegak lurus. Karena bidangnya agak mereng berarti dia agak di tengah-tengah. Nah, di sini buat garis. Kalau kalian kuat penalarannya, nah kuat visualnya. Jadi ini poin titik O yang ingin dicari. O ini ya diwakili oleh garis ini yang melalui tengah-tengah bidang. Nah, jadi kita ketemu suatu segitiga yang seperti ini. Nah, misalnya yang di bawah ini apa dia? P gitu misalnya. Nah, jadi coba perhatikan segitiga ini. A, P, kemudian di sini E, kemudian jarak yang diminta itu adalah yang ini. Dari A ke EP. Tegak lurus, misalnya O. Itu jarak yang diminta AO. Jaraknya adalah AO. Nah, kemudian si EP, EP ini adalah garis perwakilan bidang. Jadi kalian harus bisa membayangkan gitu kemana sih kita harus ngarahin biar dia tegak lurus gitu. Di sini dia tegak lurus soalnya. Di sini tegak lurusnya. Nah, kalau sini tegak lurusnya, kan sama aja bawa ke sini. Nah, kemudian gimana caranya kita ngitung? Nah, ini sekarang AO ini berapa panjangnya? Caranya kalian harus analisis segitiga APE ini, jenisnya segitiga apa? Nah, apakah dia segitiga sama kaki, sama sisi, atau sama siku-siku gitu. Nah, kalau dilihat dari unsur-unsur pembentuknya, ruas garis pembentuknya, yaitu AP dan AE. AE ini kan rusuk dia kan, di mana panjangnya adalah 6. Kemudian AP, AP ini adalah setengah dari diagonal sisi. Nah, ini dia. Dia AP itu adalah setengah dari AC. Nah, kenapa? Karena nih BD ini kan diagonal dia kan. P itu berada di tengah-tengah dari diagonal ini. Otomatis P itu juga tengah-tengah dari AC. Kayak gitu dia. Nah, berarti kita udah ketemu nih ukuran si AP. AC karena diagonal yaitu 6 akar 2. Di 3 akar 2 yang ini. Nah, kemudian gimana nyari AO? Nah, di sini juga kalian harus bisa melihat bahwa AP itu tegak lurus AE. Kenapa? AE itu rusuk, AP itu di bidang yang ABC yang tegak lurus dengan AE. Jadi kalau rusuk dengan salah satu diagonal sisi gitu yang tegak lurus bidang itu dia pasti juga tegak
lurus. Di sini tegak lurus dia. Atau kalau kalian bisa membayangkan di sini tegak lurus pasti. Nah, karena dia tegak lurus, berarti kan bisa mencari EP, yaitu dengan menggunakan Pitagoras. Jadi cari dulu EP dengan menggunakan Pitagoras, yaitu akar 3 akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. 3 akar 2, 3 kuadrat, 9 kali 2, tambah 36. Ini hasilnya 18 tambah 36, yaitu akar 54. 54 itu berapa kali berapa? 9 kali 6. 3 akar 6. Oke, jadi kalian ketemu ini si EP 3 akar 6. Yang dicari kan AO nih kan, jaraknya AO. Nah, berarti di sini kan ada dua pasang segitiga, bukan dua pasang segitiga ya. Dua bagian yang tegak lurus, yaitu emang segitiganya segitiga sama siku-siku, dan nah ini jarak. Berarti kita gunakan teori yang keempat tadi. Ada dua pasang sisi yang tegak lurus. Berarti untuk mencari AO, AO tegak lurus dengan PE atau EP. Berarti AO kali EP sama dengan AP kali AE. Nah, kan itu dia. AO dicari. Nah, tetap AO kali EP 3 akar 6 sama dengan AP 3 akar 2 kali AE 6. Nah, sekarang kalau ingin nyari AO, berarti 3 akar 6 ini kan harus hilang dia. Karena dia kali, berarti bagi semuanya dengan 3 akar 6. Berarti bagi kali 6 per 3 akar 6. Nah, ini kan 3 bisa coret nih. Nah, ngilangin akar 6, kalian bisa kalikan sekawannya. Jadi, hasilnya ini akarnya bisa dikalikan, berarti ini menjadi 6 akar 2 kali akar 6, yaitu akar 12. 6 kali 2 kan 12. Akar 6 kali akar 6, ya 6, karena 36 gitu ya kan. Nah, ini coret, berarti masih akar 12. Akar 12 itu berapa kali berapa? Ya, 4 kali 3. Berarti jawabannya adalah 2 akar 3. Nah, itu. Berarti jaraknya itu adalah 2 akar 3. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal yang ketiga. Oke. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Nah, sekarang panjang rusuknya 10 cm. Titik I terletak di tengah-tengah BC. Oke, jadi kita pertegas dulu titiknya. Titik I itu di mana? Wah, kok udah selesai. Nah, balik lagi. I di tengah-tengah BC. Berarti ini I. Kemudian jarak I ke AFGD. AFGD berarti hubung-hubungkan dulu A ke F, ke G, ke D. Oke. Nah, ini visual kalian ini luar biasa harus nih. Bisa melihat bahwa dia bidangnya miring. Nah, kalau dia pertemuan langsung ini lebih gampang ngejelasinnya daripada secara video kayak gini. Nah, ini bidangnya, dia mereng seperti ini. Kemudian I karena dia tengah-tengah. Nah, kalau kalian bisa membayangkan bidang miringnya ini. Jadi jarak I ke AD atau AFGD itu sama saja kalian membuat suatu ruas garis dari I. Nah, I itu kan tengah-tengah nih. Ke sini juga. Ke tengah-tengahnya ini. Nah, jadi seperti saya bilang, bidang AFGD itu kita cari perwakilan garisnya. Nah, itu kan tengah-tengah dia kan. Nah, ini bisa kita lalui tengah-tengah nih. Nah, jadi tengah-tengahnya ini. Anggap garisnya lurus ya. Jadi kalau kalian punya penggaris itu di rumah, kalian bisa gunakan penggaris ya biar lebih rapi. Ini.
Coba biar lebih jelas ya bentuknya. Nah, ini dia garisnya. Jadi kalau kita buatkan di sini misalnya P, di sini O yang dicari itu, dan ini Q. Nah, kalau kita hubungkan segitiganya, ini, maka ini akan ketemu suatu segitiga yang siku-siku, yaitu siku-siku di I. Itu. Ini P, kemudian ini Q. Kemudian yang diminta itu, jarak itu adalah dari I ke P, Q. Nah, sini tegak lurus. Nah, sekarang analisis nih, berapa sih panjang ukuran-ukuran dari segi I, P, Q ya. P, Q ini merupakan perwakilan bidang ini. Nah, pertama IP. IP itu kalau kalian lihat dia sebanding dengan rusuk CG atau BF yang panjangnya 10. Begitu pula IQ. Dia sebanding AB atau CD 10 juga. Kemudian DI dia tegak lurus. Berarti PQ kan bisa dicari dengan menggunakan Pitagoras, yaitu 10 kuadrat tambah 10 kuadrat, yaitu akar 100 tambah 100, ya 200. 200 itu adalah 10 akar 2, karena 200 itu kan 100 kali 2. Akar 100-nya 10, 2-nya tetap gitu. Nah, karena di sini 10 akar 2. Nah, di sini kan ada dua pasang sisi yang tegak lurus gitu. Jadi bisa menggunakan teori perbandingan dua pasang sisi yang tegak lurus, atau kalian bisa gunakan Pitagoras lagi, karena ini kan segitiganya sama kaki. Karena sama kaki, otomatis ini membagi sama panjang antara Q, O dengan OP, itu boleh aja. Tapi saya biar nggak ada kuadrat-kuadratan, saya gunakan perbandingan yang tegak lurus saja. Saya ingin mencari IO, yaitu jaraknya. IO tegak lurus dengan PQ, sama dengan QI atau IQ kali PI. Nah, IO yang dicari, PQ panjangnya 10 akar 2, sama dengan 10 kali 10. Sama kayak tadi, nyari IO, ngilangi 10 akar 2, berarti kita bagi semua ruas dengan 10 akar 2. Oke, udah dicoret, ngilangin akar di penyebut. Jadi kita rasionalkan. Ini menjadi 10 akar 2 per 2, atau 10 bagi 2, 5 akar 2. Nah, gitu. Nah, itu dulu 3 contoh soal tentang dimensi 3, yaitu jarak titik ke bidang. Nanti akan dibuatkan lagi beberapa contoh jarak titik baik ke garis, ke jarak titik ke titik, atau jarak titik ke bidang di video selanjutnya. Ya, itu dulu hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.